Itu zaman SD itu kayak kita itu sebagai kelinci ya, kelinci percobaan. Oke. Ya biasa remaja gitu kan, menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk kalian semuanya yang sekarang lagi mendengarkan podcastnya Ardi. Dan kali ini kita ada di episode yang ketiga. Salam hangat, salam santuy. Kita akan membahas hal-hal yang sangat serius tapi dibawa dengan cara yang santuy ya. Dan kemarin di episode 2 udah banyak kali yang dengar kalau misalnya kemarin udah seru banget dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas tentang anu-anu. Anu-anu seperti apa nih ya? Selamat malam Lulu. Selamat malam, selamat pagi, selamat tengah malam, selamat sore, tergantung pendengarnya. Tergantung minatnya ya. Iya, jangan tergantung bayarannya, bayaran podcastnya pastinya ya. Oke Lulu, kemarin kita udah bahas di episode kedua mengenai hal-hal yang kayaknya penting-penting gak penting lah ya. Tapi sekarang kita akan beralih ke topik yang agak lebih serius dan agak sensitif dan lebih ke personal sih Lu, boleh? Apa itu misalnya? Misalnya aku akan menanyakan luas lahan sawit bapakmu. Oh, nggak ada, udah dijual, udah dijual atau enggak lampirkan slip gaji ibumu kayak gitu. Udah digadai. Udah digadai. SK-nya udah digadai. Enggak, kita akan berbicara tentang hal-hal anu-anu kayak gitu. Agak kurang enak sih ngomongnya. Aku agak anu-anu. Iya, aku agak kurang terbiasa bicara ini. Aku sebagai orang awam nih Lu agak kurang biasa bicara tentang ini. Nanti takutnya dibilang jorok kayak gitu atau gatel kayak gitu. Masa iya nggak percaya? Nggak percaya ya. Nggak, kita akan berbicara tentang yang namanya seks. Oke? Oh, oke. Pura-pura nggak tahu padahal udah di calling sebelumnya, sudah briefing ya. Kita akan berbicara tentang seks, tentang apapun itu, tapi untuk para pendengar podcast jangan negatif dulu, tapi kita akan membahas hal-hal yang positif dari yang namanya edukasi seks nih. Karena kenapa? Selain hal yang lucu ya, yang kemarin kita udah sampai juga hari ini, ternyata si Lulu ini adalah salah satu pelaku dari aktivis ya Lu? Ini nggak enak banget ya dengar kata pelaku, kayak kita udah tersangka pelaku. Iya, mohon maaf, bisa perkenalkan si Lulu ini sebagai apa? Kalau untuk di dunia sosialnya? Apa ya? Aku ya sehari-harinya ya gini ya, memang kegiatannya memang berkegiatan dengan teman-teman di sini. Kegiatan aku berbagi hal-hal yang positif gitu kan, yang berkaitan dengan kemanusiaan, itu aktivitasku. Tentang kemanusiaan ya. Kalau misalnya kayak gini Lu agak sensitif sekali. Kalau misalnya kita sekarang nih yang nggak bisa kita sebutin ataupun kita munafikkan lah ya, kehidupan seks itu apalagi sudah berumur udah tahu dong bagaimana berhubungan dengan lawan jenis apa segala macam dan sebaliknya kayak gitu. Si Lulu sendiri udah mengenalnya dari mulai kapan? Kalau mengenalnya secara sadar ya, kalau dulu nggak sadar gitu kan. Oh, ada sadar dan nggak sadar, ada dua versi. Ya. Oke, kita akan bedah. Kita nggak terlalu menikmati gitu kan. Jadi menikmati, oke. Iya benar, zaman SD dulu kita zaman sekolah dasar. Oke, stop dulu. Dari zaman SD, sekolah dasar. Ya. Itu Ya, yang betul. menikmati apa yang tidak menikmati tadi? Itu zaman SD itu kayak kita itu sebagai kelinci ya, kelinci percobaan. Ya biasa remaja gitu kan, menikmati. Biasa patung. Menikmati artinya? Oh enggak. Mereka yang menikmati. Mereka yang menikmati. Bisa disebutkan ini adalah sebuah diperkaos kayak gitu, benar tidak? Enggak juga sih.
bukan, aku nggak bilang ini dipercause ya, tapi diperkosa maksudnya ya. Aku enggak ya, karena aku merasa ya aku menghormati yang orang yang lebih tua dari aku. Jadi sebagai bentuk panutan, sebagai bentuk dedikasi kita terhadap orang yang lebih tua dari kita, ya kita ngikutin aja gitu. Ngikutin aja, artinya kayak gini. Kalau zaman sekarang ya, kalau kita membahas mengenai seksualitas terhadap anak, itu sudah heboh di dunia manapun. Udah di dunia maya, dunia nyata, mungkin sampai ke luar negeri ya. Ini sangat konsen orang sekarang terhadap perlindungan terhadap anak. Apakah sebenarnya dari dulu udah terjadi tapi memang tidak terekspos menurut si Lulu, atau memang ini memang gejala baru-baru ini aja lo? Aku bisa katakan memang dulu ya, memang itu kan sekarang ini kan kecanggihan teknologi, bagaimana dikit-dikit cekrek gitu kan. Benar. Kalau dulu jujur ya, kalau kita di pedesaan, ketika orang bilang, oh ini pengaruh dari video pornografi, misalnya anak-anak di daerah melakukan pemerkosaan, toh ternyata tidak. Ada yang desanya terisolir, tapi ya memang ada pernikahan dininya ada gitu, misalnya kayak gitu, kasusnya ada gitu kan. Nah, artinya apa? Memang ya namanya seks itu adalah kebutuhan dasar manusia, sama halnya kayak makan, minum, yang buang air kecil dan besar gitu kan. Yang harus dipenuhi ya. Iya, yang harus dipenuhi. Dan itu sifatnya yang melekat pada manusia. Salah satunya adalah seks gitu, keinginan seks gitu. Esek-esek itu kebutuhannya. Itu udah beda. Kalau esek-esek udah ganti makna. Jangan disebutin tempat kerjanya di sini. Oh iya, oke. Nanti Satpol PP datang loh. Enggak kan, kita nggak menyebutkan. Ya kemarin aku sumpah, aku ada pengalaman nih lu ya. Berhubung ada dengar kata-kata Satpol PP, kemarin aku kena gerbek Satpol PP. Kenapa? Tapi aku sendiri yang salah. Aku makan bakso di tempat abang baksonya, jadi nggak dibungkus. Oh, harusnya take away gitu. Harusnya take away, tapi aku nggak. Jadi digerbek. Jadi kayak pengalaman. Gimana rasanya? Nggak enak banget coy. Mohon maaf untuk seluruh pendengar podcast, ini adalah hal yang jangan ditiru ya. Tapi sekarang kan udah fase new normal ya, udah bisa kayak gitu. Itu cuman pertama kalinya makan di tempat dan kejadian kayak shit banget sih ini. Aku pikir kamu tuh makan malam hari gitu kan. Terus bapaknya bakso itu goda-godain kamu gitu, datangnya Satpol PP. Aku pikir gitu, bukan ya? Susunya sekarang udah ditutup. Kalau jam 11 malam udah ditutup. Oh, mohon maaf, pikiranku ya yang salah. Oke, kita balik lagi ke tema kita yang di awal. Kalau misalnya menurut si Lulu, pendidikan seks itu sebenarnya diajarkan pada anak itu sejak kapan? Pendidikan seks yang memang diajarkan anak itu dari rumah, itu memang sejak kecil, ketika anak mulai proses mengenal ya gitu kan. Jadi misalnya di usia tergantung ya, kadang anak ini kan cepat atau lambatnya memang dari pola pola lingkungan dan orang tua ya. Benar. Gitu kan. Jadi pola asuh orang tua itu juga misalnya, nah ini jangan, ini tidak boleh, tetapi menggunakan bahasa yang menurut aku yang anak itu mudah pahami. Memang jangan sampai dia penasaran lagi ya. Ya kan, kita tidak boleh menggunakan kata jangan gitu kan. Kita ganti kata jangannya, jiwa tapi keibuannya udah muncul kali ya. Kayaknya udah sebentar lagi menimang anak nih. Atau emang udah menimang anak? Udah banyak yang dibuang. Oke, lanjut lagi tadi. Dibuang maksudnya tuh ya mereka udah dewasa. Iya, gitu. Udah dibiarin aja, bukan dibuang. Udah dibiarin, mau jadi apa ya terserah lah. Mereka mau kemana aja terserah lah. Siap. Mau ke WC silakan, ke kamar mandi lanjut. Oke, karena banyakkan anak kamu juga ini ya tukang loket jaga WC umum kan. Kita harus lurusin. Bisa jadi. Kita harus lurusin.
Kita serba ada, kita minimarket, kita banker, kita SPBU. Banker juga, SPBU. Iya, Jadi terkadang kita juga ini kan, dermawati ya. ini udah melenceng kali nih ya. Kita bahas tentang kehidupan seks dan juga pelajaran seks sejak dini. Nah, untuk teman-teman podcast juga di sini kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Maksudnya kita di sini bukan hanya bicara tentang yang bercandanya, tapi juga pentingnya seks ya Lu ya, yang harus diajarkan pada anak-anak. Dan juga kalau kayak gini aku ada pertanyaan nih Lu. Pendidikan kalau misalnya kita ajarkan boleh ke remaja dong? Oke, boleh. Kalau remaja sendiri itu kan birahinya kan lagi memuncak nih, apalagi masa pubertas. Ketika memang kita ajarkan tentang seks, apakah dia nggak penasaran tentang itu? Apakah itu hal yang jadi rawan sehingga dia mencari pelampiasan? Atau gimana kamu dulu? Iya, menurut aku itulah pentingnya pendidikan yang diawali dari rumah gitu kan. Dari rumah ya, maksud tuh setiap anak kan beda-beda backgroundnya, beda-beda latar belakangnya juga beda-beda ya. Maksud tuh kita tidak, sebagai seorang guru juga tidak bisa mengontrol semuanya gitu kan. Pakai R ya. Iya, ya harus jelas ya gitu kan. Mengkontrol ya. Oke, diulangi lagi. Nah, gini, rasa penasaran anak kan memang ini ya, rasa penasaran anak itu memang tinggi ya. Maksud tuh ketika masa transisi dari anak-anak menuju remaja gitu, itu memang kata benar lagi puncak-puncaknya gitu kan. Rasa penasarannya ada. Nah, di saat seperti inilah kita memberikan sebagai misalnya tenaga pendidik, memberikan informasi yang merata dan informasi yang benar-benar harus sampai tuntas gitu. Sampai tuntas ya, jangan setengah-setengah kita kasih informasi. Maksud itu sampai tuntas itu ya, informasinya nggak boleh setengah-setengah. Artinya ini tugasnya dari guru BK dong kalau di sekolahan. Sebenarnya bisa semua guru agama juga bisa menyampaikan, tetapi ya bisa menggunakan bahasa mereka, kayak di ilmu alam bisa misalkan kayak di pelajaran biologi gitu kan. Kita nggak apa-apa menyebut ini penis, ini vagina, ini karena itu bagian organ tubuh. Organ tubuh. Kenapa? Benar. Emang bahasa Indonesia juga kan ya? Iya benar, bahasa Indonesia itu. Ya kita harus mengajarkan anak-anak kita itu organ-organ tubuh yang kayak misal organ reproduksi itu mereka juga harus tahu, bukan ketika kita sebutkan ini pisang mereka pada ketawa, ini ini makanan Palembang mereka ketawa gitu kan. Maknanya diplesetin, seharusnya kita menunjuk langsung, misalnya kita anatomi tubuh, oh ini adalah vagina, seharusnya langsung sebutin vaginanya ya. Iya, karena betul. Itu bukan sesuatu yang jorok ataupun sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Tapi memang kita kan sejatinya nih Lu, kita kan adat ketimuran. Adat ketimuran yang sangat luar biasa. Kadang kita membicarakan tentang seks itu sangat malu loh, ada rasa yang kayak benar nggak ini atau enggak, ini ada yang salah atau enggak, kayak gitu. Kamu Lulu memang harus gimana? Kehidupan seks kita itu harus kita bicarakan sama siapa aja sebenarnya. Iya, menurutku ya memang ini yang perlu didobrak ya, memang hal-hal yang tabu, yang ini bukan menurutku ini bentuk ketidakadilan terhadap tubuh ya. Salah satunya yang sering teraniaya adalah wilayah-wilayah yang vagina gitu kan, penis, anus, itu wilayah-wilayah yang orang paling malas bahasnya gitu. Iya kan? Tapi memang kalau misalnya dari sejak kecil tapi udah diajarkan dan juga dididik dengan baik, maka mereka akan lebih aware ke depannya ya. Iya betul, bisa jadi mereka pesan mamaku ini nggak boleh disentuh, misalnya ketika dia udah usia 5 tahun misalnya tuh, ini nggak boleh ini. Nah ketika mereka misalnya ada pertumbuhan yang berubah, misalnya ketika mereka buah dadanya besar sebagai perempuan gitu kan, mereka tidak kaget, ini pesan mama, ini wajar, ini menuju masa-masa dewasa. Kenapa misalnya aku berdarah, nah aku takut gitu kan. Ternyata memang ini edukasinya, ternyata inilah namanya
namanya head, menstruasi gitu kan. Aduh, kenapa keluar air pada malam hari? Oh, ternyata ini yang dinamakannya mimpi basah. Nah, pendidikan seperti itu memang wajib, bukan wajib ya, memang sudah seharusnya anak mendapatkannya itu secara merata, menyeluruh, dan memang harus sampai, nggak boleh setengah-setengah gitu. Iya, sama kayak kemarin juga aku merasakan juga, oh kenapa keluar air, ternyata aku ngompol harus jemur pakai jemur kasur saya keluar. Ya kadang kita juga agak suka bingung ketika memang kita mimpinya itu dalam keadaan pengen kencing, pengen buang air kecil kayak gitu kan. Ternyata kita berada di kasur, coy. Oh, aku baru tahu dari pengalamannya ya, aku nggak pernah mengalami seperti itu. Oh, nggak pernah ya. Mungkin saya aja ya, Pak ya. Kayaknya aku mau menyebarkan aib sendiri nih. Nggak tahu, mungkin aja kan kita nih kan setiap manusia beda-beda kisahnya. Oke, kisah klasik kali ya. Oke, kalau misalnya kita bicara tentang seks, artinya ada hal yang positif yang bisa kita ambil di sini. Bukan masalah kita bicara tentang hal-hal yang jorok aja, yang biasa menjadi stigma masyarakat, tapi bisa kita ambil adalah hal-hal yang positif loh ya, seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini. Walaupun kita rangkum dalam suasana yang tidak terlalu formal. Nah, untuk kalian semuanya, kalau misalnya pesan-pesan Lulu, ini udah hampir ending, Lu. Untuk misal kalau memang ada adik-adik kita ataupun remaja yang mengalami nih ya kehidupan yang seperti Lulu juga, misalnya dilecehkan atau apa, tapi memang di bawah umur kayak gitu, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita harus mengadu ataukah memang kita harus pendam aja karena ini adalah aib atau gimana? Ini sangat berat sekali ya. Berat ya. Jawabnya situasional ya. Situasional. Iya, bisa jadi kondisional ya. Maksud itu jawab seperti ini kan, karena beda-beda case-nya ya. Nah, apa ya? Kalau Lulu aja, kalau misalnya ada anaknya dilecehkan, jangan sampai Lulu yang kedua kali dong ya. Jangan sampai anaknya juga sampai kayak gitu juga kan. Ketika memang dalam tubuh berkembang, ketika memang ada nih tiba-tiba anak Lulu datang, mama tadi ada om yang nyenggol aku di bagian vagina aku, terus gimana tanggapan Lulu? Iya, ini sangat berat sekali. Kita harus speak up, itu kita oke lah secara kata-kata kita bisa, kita harus speak up, kita harus seperti ini. Memang iya ya, tetapi ya makanya bagaimana kita memberikan ya, kita mulainya dari diri kita sendiri ya, maksud mulai dari hari ini, mulai dari teman-teman dengar ya, jadi teman-teman dengar hari ini bahwa memang kita mulai membiasakan membicarakan hal-hal yang supaya apa ya, bahasanya itu aku mau terbuka. Jadi iya, lalu kita harus terbuka dengan hal-hal yang berkaitan dengan seksual kita, hasrat seksual kita gitu kan. Nah, terus ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, terjadinya pelecehan, misalnya pelecehan seksual secara langsung, misalnya apa ya, vaginanya di apa gitu kan, terus atau di pemerkosaan ya, ya kita setiap orang kan menanggung bebannya beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Ada yang bisa mampu meredam, terus karena menjaga orang tuanya ini. Tapi memang berat ya kita untuk speak up ya. Speak up. Kenapa? Ada ini kayak yang kejadian beberapa hari yang lalu kan, yang ada anak yang tega banget untuk mau bunuh anak kecil. Yang ini yang ada di kawasan mana itu ya? Ardi juga lupa. Itu kan gara-gara memang sebelumnya ternyata si anak gadis ini mengalami pelecehan seksual terlebih dahulu kan. Makanya dia, apakah hal yang separah itukah yang terjadi kalau misalnya memang kita tidak diajarkan sejak dini dan tidak ada keterbukaan tentang seksualitas? Ya, aku bisa katakan ya pendidikan ya, maksud ya kedekatan kita dengan anak itu, bagaimana kita membangun relasi komunikasi. Nah, anak itu ketika kita tidak membatasi anak untuk
berinteraksi dengan kita, berbicara tentang hal-hal yang kita juga tidak membatasi hal-hal yang tabu, misalnya yang tabu yang dianggap masyarakat ya Mas itu kan kita akan cepat ya, anak juga akan dengan kita juga, aku harus cerita sama mama, aku harus cerita sama emak, aku harus cerita sama bunda gitu kan. Mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, anak ini kan setiap manusia ini kan beda-beda ya Mas tuh, latar belakangnya, beban hidupnya juga beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat, ada yang ya bisa jadi. Kenapa misalnya ada terjadi pemerkosaan misalnya kan? Kenapa bisa terjadi seperti itu misalnya? Ternyata bisa ada kesempatan, ada hal-hal yang ya memang bisa jadi waspadalah. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi aku lebih nekankan gini, anak ini kita nggak bisa ngajarin tentang mereka, kita bisa ngajarin mereka tentang speak up, berbicara gitu. Tapi kan ya maksudnya kan anak tidak juga, dia bisa mengeluarkan apa yang pengen mereka ungkapin lah ya. Iya orang-orang betul. Kadang ketika ada masalah, ternyata mereka susah buang air kecil dan besar gitu kan. Baru mereka ngeluh, kamu kenapa? Nah, itu ternyata anak. Ada anak-anak itu kita jangan sampai salah, karena nanti kita berbicara tentang hukum ya nanti misalnya. Anak kan ditanya, kamu kenapa? Mungkin biarin tegores, ternyata kau diperkosa sama siapa? Nah, dia kan bingung kadang jawab, ditekan-tekan orang tua. Ini dia salah tunjuk gitu. Oke, salah paham ya, miskomunikasi. Dia salah paham, padahal bukan itu pelakunya, misalnya gitu. Kan nggak tahu. Oke, banyak kali yang kita udah bahas ini ya. Nanti kita akan lanjutin lagi mungkin dengan tema yang lainnya. Kita tergantung sama si pendengarnya lagi ya, pengennya tema apa atau apa. Nanti kita akan calling lagi. Bisa siapkan ya pembayarannya nanti di akhir, boleh kan ya lu ya? Boleh pakai aplikasi apa aja bisa. Oke, siap. Oke, untuk teman-teman podcast juga yang udah dengar di podcastnya Ardi kali ini di episode ketiga, terima kasih banyak yang udah dengar, dan kita next kedepannya akan mengundang beberapa yang akan kita wawancarai lagi. Semoga podcast ini semakin maju, dan please ya untuk kalian semuanya untuk follow Spotify ini, dan juga untuk ikutin terus di akun Instagramnya podcast.ardi. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata tadi dari Lulu ataupun dari Ardi tadi ada yang menyinggung kata-kata kalian, ataupun yang keadaannya sama ceritanya, kita bukan untuk menyinggung ataupun untuk mencela orang lain ya dalam podcast ini, tapi kita juga untuk belajar lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dianggap tabu di dalam dunia masyarakat. Itu aja. Kalau misalnya kita pamit dulu, saya Ardi dan saya Lulu Halu. Dan kita akan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you next time and bye. Dadah.